kita bekerja keras dengan sepenuh hati gitu. Semoga juga penontonnya bisa menerima itu sepenuh hati juga. Volume ini pasti artisnya lebih banyak, terus kita juga mulai explore band-band yang ada di bukan hanya di mainstream ya, tapi side streamnya juga banyak. Kita ada Dongker, terus newcomersnya juga ada banyak banget sih. Jadi kita explore lebih banyak hal lah dari sisi line up. Pengen ngasih keajaiban, kita siapin beberapa kolaborasi line up juga yang kayak Sore X Bila Indrajaya, terus ada Wisnu Santika X Wingky Wiryawan, terus ada Killing Me X Viera Tail. Biasanya kan kita belum pernah ngumumin special set. Biasanya kalau tahun lalu TSP ya udah bandnya main aja gitu kan, satu kesatuan gitu, polos aja. Tahun ini kita siapin beberapa special performance lah. Kenapa sponsor pengen masuk ke Sounds Project? Yang pertama adalah umur yang datang ke Sounds Project itu muda-muda dan regenerasinya cepat, dan mereka itu anak-anak muda tahu kan, semuanya pengen dicoba. Waktunya sponsor memperkenalkan produknya dia gitu. Jadi that's why kenapa sponsor yang lama-lama mau tap-in lagi ke kita, karena target umurnya sesuai. Yang kedua, di umur segitu regenerasi penonton lebih cepat. Itu sih yang gue bisa dapetin dari nilai plusnya dari Sounds Project. Jadi hasilnya jadi lebih bagus kok Mas. Iya. Tagline tahun ini kan Discover Miracle ya. Jadi ya kita mau ngasih tahu nih dari postingan-postingan kita kalau lu bisa nemuin miracle lu loh di Sounds Project tahun ini. Lebih ke yang ke arah situnya aja sih. Nah, kan kalau itu kan dari stage ada PIC-nya masing-masing, misalkan yang stage ini yang megang ini tadi, jadi nanti head-nya aja langsung ke gua gitu. Kayak misalnya ada trouble apa, audio ini nggak record, ya nangis sebenarnya, cuma ya udah nggak record gimana ya? Malah disuruh main ulang kan nggak bisa gitu. Paling yaudah ntar aja, pikirin ntar pusingnya gitu ya. Sebenarnya lebih ke gimana cara gue komunikasi sama mereka sih gitu. Jadi kayak misalkan ada media yang mau ajuin untuk kerjasama, sedangkan kan kita ada kurasinya juga, dan gue pribadi tuh ada timeline yang dimana di bulan ini kita udah nggak terima nih. Lebih ke gimana kita komunikasi sama mereka dan gimana kita bisa jaga hubungan kita sama mereka supaya nggak buruk gitu. Tahun lalu sempat jadi volunteer di Sounds Project Volume 6, terus juga selama jadi volunteer ngerasa senang aja dan banyak banget pelajaran yang bisa diambil saat jadi volunteer. Dan pas ada lowongan untuk intern di Sounds Project, gue akhirnya daftar. Yang gue dapat di sini banyak banget sih. Pertama ya networking. Terus gue di sini diajarin gimana caranya nego untuk mendapatkan tempat, untuk kan kita lagi program Music First nih. Gue kebagian dapat untuk mencari venue untuk Music First ini. Alhamdulillah udah jalan 15 titik. Yang nggak mungkin pun bisa jadi mungkin gitu. Selagi kita mau, gitu sih. Apalagi yang kita mau bawa kemarin kan udah masih bisa, karena kita nggak bakal full satu lagi. Berarti butuh waktu 7 tahun untuk TSP nabung bisa ngundang Piwi sekarang. Duitnya baru cukup sekarang ya berarti ya? Iya, kenapa nggak dari kemarin? Kita nunggu banget sih, ini kenapa kita nggak diundang-undang ya? Kenapa butuh? Kita justru pengen tahu jawabannya, kenapa nunggu sampai yang ke-7 baru Piwi diundang? Berarti nunggu counternya nih. Counternya kenapa Piwi baru di volume 7 bisa main di tempat kalian? Ya karena mungkin dulu slot buat
performnya kan dulu kan cuma satu panggung gitu, jadi keterbatasan juga kita buat memilih artis. Jadi kalau sekarang ya lebih banyak, jadi pengennya ngebawa PWG itu bisa mewakili genre dan era tertentu lah sebenarnya. Jadinya bisa dibilang gue pribadi dengerin PWG juga dari dulu gitu, zaman SMP, SMA ya, dengerin PWG banget. Terus ya pasti siap promotor pengen ngebawa artis yang dia denger lah ke festivalnya, pada akhirnya juga pasti kan ujung-ujungnya ke situ. Apa yang kita harapin di Sound Project? Mau? Apa ya? Ya kalau yang gue lihat sih, ya sepengetahuan gue kan band-band yang bangun di situ kan ya band-band yang sudah secara kualitas sudah oke banget lah gitu ya. Ya itu yang ya pertanyaan pertama tadi relate sih sama yang pernyataan gue barusan, maksudnya itu yang bikin diri kapan ya yang di situ gitu. Nah harapan gue sih itu jadi acara TSP ini jadi wadah untuk musisi-musisi berkualitas untuk menunjukkan kualitas yang di situ gitu. Ini benar-benar secara sound soalnya oke banget. Iya kan Sound Project, karena masa Sound soundnya nggak Project, oke? ya. Maksudnya gue nonton di salah satu platform digital lah gitu ya. Itu yang bikin gue pengen main di sini. Memang apa sering lihat iklannya gitu di apa balihonya dekat rumah. Cuman kok setiap tahun ya dekat rumah tuh sering lihat kayak setiap tahun kok nggak ada TV, akhirnya di tahun ini kita diajak untuk main di sana, jadinya excited banget. Terus PR-nya kita akan menyiapkan sesuatu yang berbeda ya pasti ya. Iya. Jadi Mudah-mudahan. Iya kan? Iya. Kreatif dia nih. Jadi pasti akan menyiapkan sesuatu yang berbeda biar berkesan gitu nonton Piwi di Sound Project. Maksudnya tetap jadi icon ya, maksudnya ya di bukan scene sih, di genrenya mereka dia tetap jadi icon, dan pasti di trigger buat band-band lainnya buat bermunculan kan. Dulu juga misalnya di era-era 2000 sekian kan, 2010-an sekian tuh banyak festival popang di mana-mana gitu yang memang pasti Piwi Gaskins jadi headlinersnya gitu. Jadi memang bisa dibilang ikonik lah buat di genrenya Piwi Gaskins ini. Di luar ya memang banyak band-band lain ya yang genre tersebut gitu. Terus juga di luar negeri kan popang juga lagi naik lagi ya, maksudnya punk, popang, hardcore punk dan lain-lain gitu. Kita lihat fenomena ada turnstile, naik beat gitu. Jadi di luar juga di festival-festival genre tersebut juga udah jadi sesuatu yang bisa pulling audience banyak gitu. Jadi ya era-era tersebut mungkin jadi terpapar juga di Indonesia gitu. Gue ngeliatnya sih kayak gitu ya. Jadi untuk memasukkan Piwi Gaskins di headliners tahun ini tentunya sesuatu yang harus sebenarnya. Bersenang-senang lah sepuas-puasnya nanti di TSP. Bukan cuman pas Piwi manggung, tapi begitu gerbang dibuka dan kalian bisa masuk. Early, pulang belakangan. Yes, start early, finish strong. Karena saatnya mengenal banyak band-band yang mungkin sebelumnya nggak didengerin di rumah. Tapi di sini lo bisa tahu banyak band di Indonesia yang keren-keren. Sekali lagi selamat datang tentunya di konferensi pers The Sounds Project 7 Discover Miracle. Memang terpampang jelas bahwa festivalnya itu bukan kepengen, oh kita pengen bikin yang wah atau gimana, tapi gimana kita bisa evolve, bisa metamorfosis menjadi lebih baik lagi setiap tahun kayak gitu. Betul. Tetap datang, lu nonton band-band atau solois kesukaan lu, musik-musik yang lu suka, datang. Tetap jaga ketertiban, jaga kebersihan sih. Ibaratnya gimana ya, ketika lu masuk ke area TSP berarti lu adalah bagian dari The Sounds Project, dan
lu harus berkontribusi sekecil apapun itu. Mungkin kalau dibilang persiapannya pasti kita akan berjanji akan memberikan sesuatu yang berbeda dari biasanya. Gue bocorin dikit ya. Tadi Mas Ian bilang mencari Cinderella keliling daerah udah. Sekarang Cinderella yang versi Sound Project belum nih. Ada selera masing-masing, ada preferensi masing-masing, tapi ya bukan berarti itu salah atau benar kan. Jadi kita bekerja keras dengan sepenuh hati gitu, dengan passion. Kalau bikin festival harus pakai passion ya, karena maksudnya sesuatu yang cukup sulit gitu. Jadi kalau nggak sepenuh hati ngerjainnya pasti akan susah. Jadi semoga juga penontonnya bisa menerima itu sepenuh hati gitu. Semoga yang ajar-ajar semuanya dan bahagia.